Tapi ada satu tempat di mana tidak ada satu orang pun yang dapat menjatuhkan kita di ruang imajinasi. Dunia kan sama seperti yang kau kira. Pahamilah malamku waktu itu aku berbaring di kamarku, mencoba pejamkan mata dan berhayal di ruang imajinasiku. Dunia permisi berapa hari kalau kopi kamu dibuka kayaknya beneran ada alasan kamu sih lo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam lestari. Alamku, alammu juga. Ya, ini diketengahkan oleh Adinda Taslan langsung secara universal ya, secara umum. Saya kira tadi akan menampilkan pertanyaan. Ya, ini cukup panjang kalau saya hendak menjelaskan tentang bagaimana ini latar belakangnya, kronologisnya. Tapi akan saya coba ya, untuk memetik titik-titik aliran peristiwa yang berkesinambungannya. Pertama-tama saya kenal dengan masyarakat suku orang Rimba bukan ya oleh karena ini ya ada kedekatan jarak atau ini ada yang kenal ya dengan aktivis yang di sana. Itu terjadi pada tahun 2004 ya. Dengan seperti yang ditampilkan di film tadi ya, setinggi darah, setinggi pinggang, ya. Arungan darah sampai dengan setinggi pinggang permasalahan mereka harus hadapi. Nah, itu yang menjadi titik pemicu konflik. Ya. Terus nekat saja saya berangkat dari Palembang, tidak ada yang kenal di Jambi. Berangkat ya memang saya tahu ya dari buletin itu alamat kantor KKI Warsi, terus saya ke sana, terus direkomendasikan oleh Warsi untuk langsung saja ke sana. Ya itulah awal dari saya berkenalan dengan masyarakat suku orang Rimba pada tahun 2004, di mana saya mengangkat tema tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang luar terhadap orang Rimba. Dari 5 rangkaian kasus pembunuhan yang menimpa orang Rimba itu tidak ada satupun yang dijelaskan melalui hukum pidana. Semuanya ada yang dengan sekedar adat, ya, 500 lembar kain, ada yang nihil, hilang sama sekali. Nah, itu yang membuat tertarik saya pertama kali. Namun nyatanya waktu saya bermukim di Rimba Buki 12 pada tahun 2004 itu ada persoalan yang lebih besar dari sekedar dalam bentuk itu, dalam bentuk peristiwa hukum pidana. Yang menjadi
satuan pengamatan permasalahan hukumnya itu ada pada hak atas ruang hidup mereka di dari situlah yang kemudian menginisiasi saya untuk nanti kalau saya studi S3 saya akan meneliti hal hak atas pendidikan. Ya, alhamdulillah diberikan kesempatan ya, oleh Allah yang Maha Kuasa ya, untuk lanjut studi S3. Kemudian diterima proposal saya melangsungkan penelitian dari sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 bolak-balik Palembang Jambi, di mana dari Jambi untuk menuju ke Bukit 12 itu hanya ada satu angkutan per hari, itu pun juga kalau ada penumpang dengan menaiki mobil engkel Damri, angkutan perintis itu. Nah, pada suatu malam saya ingat benar itu di kawasan Pisangkraya di Taman Nasional Bukit 12 saat interview ya, wawancara mendalam dengan Tenggalek Desmen. Ya, saya bisanya malam karena untuk wawancara dengan para penghulu, mereka kalau dari pagi sampai sore mereka ini mencari nafkah, berburu atau meramu. Jadi sudah makan malam saya baru melakukan wawancara, kadang sampai pukul 2 dini hari ya. Nah, saya ingat benar itu sekitar pukul 1:30, mungkin oleh karena sudah kecapean dengan Desmen menghadapi saya. Karena saya begitu mengejar ya untuk bagaimana secara detail dan mungkin sudah begitu jenuh beliau. Terus beliau berada pada kondisi stagnan. Waduh, gimana ini Erwin, katanya. Ya, ada beberapa yang tidak bisa sekedar dituliskan, katanya kan. Itu sulit saya menjelaskannya, katanya. Itu harus diperagakan. Ya, memang Erwin menampilkan bahwa nanti kelak ya kalau bisa setelah selesai penelitian di Bukit 12 hendak menghadirkan karya dalam bentuk tulisan. Tapi apakah itu memang lebih mudah untuk dijangkau oleh publik, ya, oleh masyarakat? Sementara kalau buku itu kan orang-orang yang suka baca yang tertentu ya, atau dalam keperluan dengan pengetahuan itu. Nah, untuk itu katanya gimana namanya ini mendokumenkannya itu, bagaimana untuk mendokumenkan kalau yang sulit untuk digambarkan lewat tulisan ya. Dari situlah saya kepikiran kan, waduh, ini bagusnya direkam kan. Ya, memang kalau secara tulisan ya, apa yang tampil pada buku itu merupakan bagian kecil dari hasil disertasi saya yang kemudian diterbitkan secara nasional perihal hak atas ruang hidup masyarakat adat, rekonstruksi paradigma hukum dan keadilan terhadap hak atas ruang hidup masyarakat suku orang rimba di Taman Nasional Bukit 12 Provinsi Jambi. Ya, tapi ini sulit untuk meluas ya. Nah, inilah ya, semesta, restu bumi ya. Ya, ada pada rahasia Tuhan ya. Pada tahun 2019 ya, saya ya melalui jalan Tuhan dikenalkan dengan seorang Jimmy ya. Baru saya kenal dengan dia. Terus ada bincang-bincang seperti itu disampaikan, dan ada juga teman di teknik komputer Politeknik Sriwijaya. Ya, saya memang kalau untuk kerjanya sebagai dosen tetap di Politeknik Sriwijaya, kalaupun saya ini berada pada rumpun ilmu hukum dan dosen luar biasa pada mata kuliah filsafat hukum dan hukum lingkungan di Fakultas Hukum Unsri.
Dari situ ya ini ya apa namanya begitu bertaut ya chemistry dengan saudara Jimmy. Ya karena secara ini ya, secara idealisme sama-sama mengusung perihal sosial, kemanusiaan dan lingkungan ya. Dan berikutnya ya, saudara Jimmy memperkenalkan saudara Gian ke saya. Nah dari situ dan ada beberapa teman lagi di tim D ya, teknologi informatika multimedia digital. Dari situlah kami ini ya, pertama saya menyampaikan ide itu, terus tangkap oleh kawan-kawan, lantas mengajak ini beberapa mahasiswa yang memang secara kompetensi cukup ini ya, cukup handal seperti saudara Matt yang ada di belakang itu ya. Oh itu tangannya pegel terus panjang karena dia pegang itu apa tas bom itu ya. Sepanjangan wawancara itu. Jadi saudara Jimmy bilang sama saya susunlah kamu katanya ini untuk bagaimana perumusan daripada mengalirnya cerita itu ya. Saya bukan orang film, saya dosen filsafat hukum dan hukum lingkungan ya. Saya tahu bagaimana kerangka berpikir ya, untuk menempatkan ini apa namanya inti-inti filsafat ya, dan pernah belajar juga tentang sosiologi ya sebagai gejala sosial. Saya susun secara filosofis dan secara ilmiah ya. Terus saudara Jimmy mempercayakan pada saya untuk sekalian tulislah bagaimana ininya apa namanya analisisnya ya, sebagaimana yang tampilkan pada narasi tadi ya. Ya saya susun saja secara ini pengetahuan yang saya ketahui ya. Nah, terus April tahun 2019 setelah rampungnya ini treatment skrip pertama kali berangkat kami ke Bukit 12 itu sebetulnya masih dalam masa belum ini ya, kalau dikatakan produksi belum matang ya, karena teman-teman juga baru di sana ya. Jadi sebetulnya masih bisa dikatakan masa pendekatan ya. Nah baru benar-benar mulai produksi itu Agustus 2019 ya. Kemudian untuk melengkapi footage ya, dan ada liputan karena dari hasil briefing itu, screening itu hendaknya memasukkan adanya kesan horor, kesan dramatis, kesan humor. Jadi berangkat lagi ke sana Desember 2019. Nah, namun itulah ya yang saya sayangkan, memang kalau hendak begitu lengkap ya itu harus lama. Sementara kami turun pada satuan pengamatan itu ya maklum dia dituntut dengan kerja, kemudian meninggalkan keluarga. Jadi ya hanya berapa minggu pada seminggu sedikit. Kalau memang benar-benar hendak total benar-benar sampai begitu ini butuh waktu yang agak lama di sana. Dan berjalanlah post produksi dari sebetulnya agak lamban di 2020 itu. Kami benar-benar ngebut itu Juni 2020 ya. Saudara Gian yang dapat menceritakan dari Juni 2020 itu ya, karena beliau sebagai kepala editornya, coloringnya ya, menjahitnya. Selesai Oktober 2020 karena kami sadar
bahwa pihak yang berhak pertama kali untuk mengetahui ini dan secara sistem permit berjudul Keluh Asah. Kebetulan judul album saya Keluh Asah, berceritakan tentang keluhan dan harapan, karena di balik keluhan itu pasti ada harapan, dan harapan saya untuk orang tua saya. Lagu ini spesial untuk orang tua saya yang masih lengkap, alhamdulillah. Terkadang aku merasa iri melihat temanku bisa nongki-nongki, ya sudahlah nikmati saja hidup di semua demi impianku. Teruntuk engkau orang tuaku, aku tahu engkau khawatir. Kau lihat anak seumuranku, yang termakan oleh pergaulan sekitar. Tapi tenanglah, tenanglah, jangan takut, aku sedang berusaha menatap masa depan. Jangan takut, ini bukti aku tak ingin disebut penikmat hartamu. Aku tak ingin disebut penikmat harta orang tua. Terima. Nggak apa-apa lagi. Oh ya, lagu salah satu band lokal yang aku dengar baru sekitar setahun ini, tapi bandnya sudah ada lagi.
Tapi lagu ini menurut aku bagus. Isyaratkan isi hatiku, selalu bertanya di mana aku dan dia sekarang, setelah bagimu hilang, sengaja disingkirkan. Siasat kita menghilang, ku di semua harapan itu, tapi ia tetap selalu ada. Tangis selalu ada kita. Tangis itu bahagia, sedih itu menenangkan, tertawa itu takut, senang itu kehilangan. Dari Grey, sore berkaca-kaca, ngomong sore nangis. Kayak harusnya kayak puitisnya begini. Masih 2 lagu lagi ya.
Ini lagu saya yang berjudul Totalanista yang saya rilis kapan ya? Sebelum album rilis sudah rilis duluan. Semoga kalian suka. Kemudian nonton bareng juga dengan pemangku kepentingan, dalam hal ini pihak Balai Taman Nasional Bukit 12. Sepulang dari Bukit 12 November 2020, kami sempurnakan lagi ya, termasuk di subtitle. Ya memang oleh karena sudah begitu menjadi penantian publik, ya, sebelumnya seringkali di-share di media sosial kami, pada subtitlenya ya kenapa sampai bahasa Indonesianya mengalir terus dari awal sampai akhir itu ya memang sangat diperlukan apabila menemukan penerjemahan terhadap bahasa orang rimba ya. Itu sebetulnya dalam kesiapan kami untuk menghadirkan subtitle dalam ya, bentuk English ya, bahasa Inggris nantinya ya. Dan mungkin untuk lebih memperjelas kalau ada yang perlu dijelaskan oleh pernyataan saudara Jimmy ya, yang perlu dijelaskan lewat tulisan, itulah kenapa mengalir terus dari awal ya. Ya. Jam 10 pagi tadi
tayang ini apa namanya secara umum di YouTube ya. Dan pada kesempatan ini ya kami sangat berterima kasih sekali ya kepada KP Sintas yang langsung ya responsif, baru tadi tayang malam ini langsung ya. Nah itulah kisahnya ya. Sebetulnya kisah ini berawal ya, inisiasinya itu berawal dari apa yang saya tangkap ya, dari ini ya, dari body language, dari pernyataan Tengganei Besemen pada tahun 2015. Ya saya teringat benar pernyataannya. Tidak semua tentang orang rimba ini katanya bisa dituliskan ini katanya. Yang perlu diperagakan belum. Nah terus sempat saya bilang, karena cukup lama saya di situ tahun 2015 itu. Tengganei, sudah ada belum orang yang mengadakan ini rekaman ke Tengganei? Tengganei ini kan sudah cukup populer pada acara-acara di TV. Sudah ada belum yang benar-benar mengupas secara umum daripada bagaimana ini pengetahuan adat masyarakat suku orang rimba? Belum katanya. Ya paling dalam perihal permasalahan kami terhadap hutan Bukit 12, paling dalam perihal tentang pendidikan katanya. Kalau untuk dari yang bagaimana benar katanya sebagai prinsip kami sampai dengan ini belum pernah ada. Nah, dari situlah ya, ini Saudara Taslan yang menjadi pemicu bagi latar belakang hadirnya karya ini ya. Ya, itulah. Makasih. Terima kasih Pak Erwin, runut, sangat rapi. Secara timeline juga penjelasannya, dan mungkin nanti akan disambung lagi tanyakan, tapi bisa kita loncat juga ke bagian yang mungkin bisa start dari Juni 2020 tadi ya, yang mulai konsisten 24 jam 7 hari depan atau cerita-cerita lainnya tentang keterlibatan di film ini sendiri. Silakan bagian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman insan film Palembang kalau saya sebutkan ya. Jadi tadi kebetulan saya yang pegang akunnya Orang Rimba Instagram. Jadi waktu teman-teman tepuk tangan tadi itu betapa puncak yang mungkin di hati Pak Erwin, di hati saya, di hati Kang Dini, bahwa wah apresiasinya gitu kan. Maksudnya perjalanan panjang dari April 2019, Agustus 2019 hingga Juni 2020 ya, proses produksi itu hampir 3 tahap tadi. Itu betul-betul ini berada di puncaknya malam ini, dan ya salah satunya juga menjadi pelepas rindu ya, pelepas dahaga untuk bersinema kembali, karena kita udah lama nggak ke bioskop ya, jadi jangan nonton lagi kan. Oke, di Orang Rimba film saya sebagai editor ya, karena kepastiannya itulah ya, buat cerita mungkin Pak Erwin, masalah musik, masalah audio mungkin Pak Jimmy dan kawan-kawan. Saya ditanya di visual. Jadi di Juni 2020 itu Orang Rimba lahir ya. Kalau bisa disebutkan Orang Rimba lahir, kenapa? Karena sudah 2 kali ganti nama judul film ya. Jadi sebelumnya belum Orang Rimba gitu. Jadi sebelumnya ada nama yang lain dan nama yang lain gitu. Jadi yang sudah bisa disebutkan. Yang sudah bisa disebutkan akhirnya mulai Juni 2020 itulah ya kan, dengan sistem remote karena udah Covid waktu itu ya. Pak Erwin kebetulan sedang ada di Pekanbaru, kemudian beliau juga ke Serang. Ya, Pak Jimmy juga bolak-balik ke Pagar Alam, dan saya di Palembang sini. Akhirnya ya remote-remotean gitu. Akhirnya terbentuklah, ya udah kita ganti nama, ganti judul, karena beberapa tim juga ada yang lepas pasang, bongkar pasang. Jadi akhirnya tercetuslah nama Orang Rimba. Itu The Life of Suku Anak Dalam. Nah, jadi di 2020 itu mulai rebranding logo, ya kan, kemudian poster juga rebranding lagi, mengganti poster, ya kan, kemudian kalau secara cerita sih sama ya, artinya yang kami buat dari Agustus 2019
hingga Juni itu nggak banyak yang diubah, hanya beberapa penambahan, tapi yang paling kentara itu ya tadi perubahan judul, perubahan secara visual, secara tampilan gitu ya. Kemudian juga dengan waktu yang singkat ya, dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya. Akhir Oktober itu benar-benar tuntas, sudah hasil editing ya, audio juga sudah matang, kemudian secara color grading, secara render itu benar-benar selesai di Oktober 2020. Dan beberapa hari kemudian langsung kita tancap gas langsung ke Bukit 12 lagi untuk mempersembahkan ya kado ini untuk Tenganan Semen. Yang paling dikhawatirkan bagi kami sebenarnya ya ketika yang ditakutkan adalah ketika Tengganai ya sudah tua, sudah renta seperti itu ya. Mungkin beberapa teman-teman tadi lihat kalau di film itu Tengganai sering batuk-batuk ya, karena pada saat pengambilan juga sudah sering sakit. Tapi masih mampu untuk naik pohon sialang yang puluhan meter itu untuk mempraktekkan bagaimana mengambil madu gitu ya. Yang dikhawatirkan adalah mungkin takutnya Tengganai tidak sempat menikmati film ini. Maka dari itu kami berupaya dengan segenap ya tenaga yang ada ya kan, dengan support juga dari teman-teman komunitas juga yang maksudnya iya dong kapan nih filmnya rilis gitu ya. Dan itu yang mendorong kami untuk akhirnya menyelesaikannya dan pinjam proyektor dari Musik Kreatif Indonesia ya. Juga beberapa teman-teman support dari pengadaan peminjaman tenda ya, kemudian juga peminjaman beberapa kebutuhan untuk screening di Taman Nasional Bukit 12 ya. Itu bahkan 2 kali screeningnya itu, pertama kali kita tiba di desa, di batas Taman Nasional itu kita screening di desa dengan mengundang Tengganai ya. Tapi waktu itu nggak banyak orang rimbanya, hanya anak-anak cowoknya saja dengan Tengganai, karena memang para wanita rimba itu memang agak dibatasi ya untuk keluar dari dalam rimba ya. Jadi akhirnya di November 2020 itu pertama kali screening di desa. Esok harinya kami masuk ke Taman Nasional dan screening di dalam ya. Bayangin di tengah pekatnya rimba ya, sinyal aja nggak dapat. Untungnya nggak hujan sih. Dengan bermodalkan laptop seadanya ya, jadi anak-anaknya yang kecil, yang perempuan, yang cowok, yang cewek ya, mereka pada nonton semua. Mungkin gimana ya perasaan mereka selama ini melihat setahun yang lalu kerjaan kita itu nyonting gitu. Pikir mereka hanya main-main aja. Wah, mesti ada maunya nih seperti yang sudah-sudah gitu loh. Main-main saja atau ya hanya untuk keperluan sebentar gitu. Tapi waktu kami sampaikan ini filmnya 2 jam ya kan, bahkan menampilkan Indo ya kan, menampilkan kakak-kakak yang ada di sana gitu, yang adik-adik juga ikut terlibat gitu. Mereka sampai 2 jam itu lekat betul matanya, nggak sampai lepas ya, sampai baterainya udah lowbat. Dan alhamdulillahnya sih selesai, sampai pun berbinar-binarnya mata mereka itu sampai ketika sudah selesai itu, terima kasih ya, filmnya lucu. Dia senang melihat mukanya sendiri gitu, yang anak-anak kecil tadi. Iya, dan betapa mereka itu nggak bosan-bosan ya. Setelah keluar dari rimba pun kita screening lagi ya, dan itu mereka masih tetap 2 jam itu non-stop mereka juga nonton ya kan. Betapa ya disitulah perasaannya saya pribadi, terutama karena baru inilah mengerjakan sebuah film ya, film yang cukup panjang 2 jam, dan perasaan lepas itulah ya, perasaan lega ya, perasaan yang senang bahwa pekerjaan yang
kita yang capek-capek itu ternyata diapresiasi. Dan harapannya saya sih, ya film ini bisa bermanfaat ya untuk orang rimba, terutama bagi generasi penerus mereka ya. Kalau kita lihat tadi di akhir film itu, orang-orang rimba yang ingin menggali jauh lebih dalam ya tentang film ini di masa depan ya. Masih banyak kekurangan dari film orang rimba ya. Banyak sudut-sudut yang bisa dieksplorasi lagi ya. Banyak bidang-bidang yang dieksplorasi lagi mengenai khasanah budaya dari suku anak dalam sendiri. Mungkin itu dulu. Terima kasih untuk waktunya sementara ini. Saya kembalikan ke Abang Sak. Boleh, Sebentar. Mumpung saya ingat dengan pernyataan Adinda Perli tadi ya, karena berkaitan dengan ini tadi latar belakang hadirnya karya baik secara tertulis ataupun visual ini ya. Saya tadi cukup tersentuh dengan pernyataan saudara Perli perihal lagu Ruang Imajinasi ya. Baik secara tulisan yang ada pada disertasi ataupun untuk hadirnya film ini dalam kaitannya dengan ini ya, dalam komunikasi dengan beberapa pihak ya. Itu begitu disepelekan ya. Untuk apa ini menghadirkan ini apa namanya segala apa narasi tentang mereka. Seringkali saya menghadapi pernyataan bahwa mereka itu kumuh, menjijikkan, bodoh ya, dan dianggap sebagai hama. Dari situ yang menjadi ini ya, penguat saya ya, bahwa dari apa yang dinyatakan oleh mereka, ruang imajinasi tadi tidak bisa ditaklukkan ya, dan hadirnya karya ini juga dalam rangka untuk menggeser paradigma kebanyakan ya, yang memandang bahwa mereka itu adalah orang yang terbelakang. Ya, terima kasih namanya Pak Erwin, dan kembali ke bagian tadi benar. Maksudnya mungkin bagiannya sendiri itu bisa jadi ini ya, bisa jadi acara terpisah ya, di mana akhirnya si grafis Ruang Rimba itu dieksekusi kan, iya kan? Ya karena ya sebenarnya aku dari animasi itu gila sih, masuk rapi lah untuk sebagai explanatory lewat animasi itu terbahasakan dengan baik sih. Ya, tepuk tangan lagi buat Pak Gian dan kerjaannya di Ruang Rimba ini. Tanya langsung ke siapa nih? Ke Pak Jimmy. Oh ya maaf. Ini apa cuma sekedar jaga image karena band Filantropis syuting di Filantropis atau apa nih? Tolong menceritakan, dan juga dari perintilan audionya, tapi yang paling spotlight ya picture ya si lagunya, soundtrack itu yang akhirnya dirilis lewat bandnya Kak Jimmy yaitu Filantropis nanti. Dan kenapa akhirnya bisa bikin lagu itu, dan apa yang diistimewakan dan yang didapat gitu dari perjalanan ini ya, lewat lewat kerjanya sebagai audioman. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, mengapresiasi karya dari orang rimba ya. Yang tadi udah diceritakan keterlibatan saya di film orang rimba ini ya, sebetulnya tugasnya itu ngompor-ngomporin, pertama ngompor-ngomporin, yang kedua merespon aja. Jadi sebetulnya apa yang saya bicarakan di film ini melalui narasi yang saya ucapkan itu sebetulnya itu adalah tulisan dari Pak Erwin sebetulnya. Jadi kalau saya kayaknya agak susah yang bikin narasi yang begitu jelimet dengan bahasa yang menjelaskan sesuatu yang rumit tapi dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, itu sebetulnya salah satu kelemahan saya ada di situ, sehingga untuk menghadirkan narasi itu semuanya dari Pak Erwin. Oh, ini betul disclaimer ya?
Jangan sampai keluar sini, kayak Pak Jimmy pinternya ngomongnya. Iya. Iya kan? Iya. Lanjut. Ya, ini kan kenyataan, harus jujur kan. Iya. Itu yang pertama, merespon tadi ya, merespon ide. Nah, kemudian yang kedua yang membuat saya menarik sebelum ke audio, tertarik untuk ikut sini karena tadi sudah dijelaskan ini adalah permintaan dari Tengganai untuk mendokumentasi. Sehingga dari apa namanya? Karena ini permintaan dari orang rimba sendiri untuk mendokumentasi falsafah hidup mereka, sehingga ya dalam pikiran saya ini pasti tidak akan sulit karena mereka akan dengan sangat ikhlas untuk menceritakan itu gitu. Jadi mungkin Bang Ari dari Seridok nanti bisa menjelaskan apa namanya. Kalau bikin film dokumenter itu yang pertama ya bagaimana narasumbernya kan, pendekatan terhadap narasumber dan lain-lain. Nah ini dari situ poin itu udah lewat gitu, karena ini permintaan dari Tengganai sendiri. Nah kemudian untuk bisa menghadirkan sesuatu untuk mereka itu sebetulnya memang jadi tekad kita ya dari awal pembuatan. Nah karena hadirnya di situ basic saya juga di audio, terutama di musik ya pasti dengan keadaan, dengan kondisi se-eksotis itu di dalam kawasan Taman Nasional Bukit 12 yang begitu apa ya, ya lengkap lah pokoknya, ada magis, suasana magis, kemudian yang tidak jarang bisa kita temui dimanapun, pasti itu akan menggelitik saya untuk membuat karya. Nah, pada keberangkatan kami bulan Agustus 2019 itu, malam Jumat itu saya ingat, saat itu ngajak teman-teman untuk membuat lagu yang kita bisa dengar di akhir film tadi, itu judulnya Menjadi Hidup. Itu dibuat di sana pada saat kami ngecamp di Bukit 12. Jadi kalau gambarannya teman-teman ya, dari pintu rimba ke dalam tempat kami syuting itu mungkin sekitar 3 jam atau 4 jam jalan kaki. Nah, jadi saat itu ya perjuangan teman-teman juga sebenarnya agak berat juga karena ada beban juga bawa carrier, bawa perlengkapan dan lain-lain. Dan waktu itu memang tim kita bulan Agustus itu memang agak gemuk ya. Berapa orang? 12. Ya termasuk. Ya maksudnya secara tim itu besar banyak orangnya gitu. Nah, cerita apa tadi? Ya, kemudian untuk malam itu membuat karya. Nah, karena awalnya yang akan direncanakan untuk menjadi soundtrack film ini, yang penting soundtracknya dulu. Filmnya belum jadi, yang penting soundtracknya dulu. Itu, iya benar. Itu lagu Kambing Hitam, itu lagu di album Hutan Tropis. Tadinya itu, judulnya Duhai Mata, Kambing Hitam. Ya ini nih bocoran apa judul film tadi. Jadi judulnya Kambing Hitam, itu direncanakan sebagai soundtrack awal di film itu, sehingga direncanakan untuk membuat video klip di dalam hutan, sehingga membawa perlengkapan alat musik. Akhirnya bawa gitar kecil waktu itu dibawa ke dalam, sehingga di dalam itu kita bisa ya menghilangkan kejenuhan, karena kalau produksi kita itu dari pagi ya sekitar jam 7 itu udah mulai jalan ke lapangan untuk wawancara dan lain-lain. Kemudian sekitar jam 5 itu kita udah ada di camp lagi, di camp tempat kita nginep. Nah saat itulah kesempatan untuk menghilangkan kejenuhan ya, teman-teman pada mandi, kita dekat sungai waktu itu campnya. Pada mandi terus main-main gitar sampai malam, kemudian ngobrol sama Tengganai untuk besoknya mau ngapain. Termasuk juga akhirnya terjadilah tercipta lagu itu di situ. Judulnya Menjadi Hidup dan bisa didengar di bagian akhir film ini. Kemudian keinginan untuk menjadi soundtrack berpaling setelah terciptanya lagu Menjadi Hidup. Akhirnya ini nih jadi soundtrack kita karena sangat tercipta di sana dengan nuansa alam yang ada di Taman Nasional Bukit 12.
setelah itu pulang dari situ ya tadi setelah berbagai macam dinamika termasuk di dalam tim juga ya, ada macam-macam lah cerita drama-drama segala macam pokoknya di dalam tim, sehingga itu juga yang menjadi alasan sebenarnya kenapa ya udah akhirnya pulang dari situ ya karena melihat keseharian dari mereka, termasuk Nandi adalah seorang anak cewek yang tadi ada di film juga, yang apa sih dia yang ini tadi pas wawancara di rumah itu bagian akhir ada anak cewek itu. Nandi itu kerjaannya setiap pagi itu pasti lewat depan camp kita untuk ngambil air di sungai itu. Setiap pagi tuh sekitar jam 6 dia pasti ngambil air di situ, bawa jerigen. Kan badannya kecil tuh, tapi dia bawa jerigen. Maksudnya dia sangat bertanggung jawab dengan untuk keluarganya, untuk kebutuhan keluarganya di rumah di pondok, untuk masak, untuk cuci-cuci segala macam. Setiap pagi melihat keseharian Nandi yang begitu apa ya, sangat sangat begitu tadi. Akhirnya pas pulang dari situ pengen cerita, dan beberapa cerita juga dari Nandi yang didapati di situ. Bagaimana dia tempat dia main, anak usia 8 tahun itu mainnya kalau di rimba itu sejam perjalanan, 1 jam perjalanan. Aku tahu itu 1 jam itu waktu pas sehari sebelumnya itu ikut sim Merasul, salah satu orang rimba itu berburu. Jadi kami itu sore berangkat untuk berburu. Jauh tuh. Ini kapan? Ini tujuannya kemana ini berburu ini? Masuk hutan, pokoknya ada sekitar 1 jam perjalanan itu. Berarti 2 jam bolak-balik. Sampai di tempat yang berburu itu kami kan nggak dapat, akhirnya pulang lagi. Nah pas besoknya waktu pas syuting itu, si Nandi baru pulang dan ditanya dari mana, main, kata Nandi. Main kemana? Ke Pisangkeraya. Nah Pisangkeraya itu yang 1 jam perjalanan dari pondok itu, nyari ikan katanya. Nah kemudian ya banyak lagi lah pokoknya cerita-cerita bagaimana menanggapi seorang Nandi begitu akrabnya dengan rimba Taman Nasional Bukit 12. Akhirnya tercipta lagu Nandi yang dirilis 2 hari sebelum rilisan film Orang Rimba ini. Nah itu di lagu, tapi kalau di audio ya kita tim di audio untuk film ini itu cuma berdua, saya dan Matt yang megang kameramen. Matt tegak dulu. Nah itu Matt, teman-teman beberapa mungkin pernah melihat, nah, karena beberapa juga pernah terlibat dalam produksi film juga sebagai audioman. Yang terakhir film Begancang ya, yang saat ini bola panasnya berada di kami ya. Ya itu sangat terbantu dengan adanya Matt, walaupun kita cuma berdua, tapi tadi bisa didengar teman-teman bahwa audio yang dijelas intinya adalah bagaimana menangkap suara Tengganai dengan jelas, gitu. Karena itulah inti dari film ini, dan itu alhamdulillah kita tidak menemukan kesulitan sama sekali. Itu kemudian di sini juga aku jadi host ya, Itu tadi meresponnya teman-teman tidak merencanakan atau memang saat itu tidak tahu atau gimana, pokoknya karena kita memang saat itu adalah pertama kalinya kita memproduksi film dokumenter, terutama saya, Gian, dan Pak Erwin. Nah kemudian dihadirkan nih butuh host. Ya sebetulnya aku agak menolak juga waktu itu untuk jadi host, karena pekerjaan untuk sebagai audioman juga aku pikir memakan keseriusan yang cukup tinggi juga pada saat produksi film. Tapi akhirnya jadi host, dan nggak tahu teman-teman gimana pendapatnya tadi penampilan saya berapa dengan. Tapi itu akhirnya menjadi sebuah keberuntungan buat saya sendiri ya, karena interaksi yang begitu intens dengan Tengganai hari per harinya karena wawancara itu. Jadi saya sebagai host menjadi orang yang mungkin merasa ya, paling dekat dengan Tengganai. Betul gak?
karena waktu bulan apa saya nggak sana terus ditanyain beliau begitu. Ya, dengan saya itu wajar karena setiap hari selalu berinteraksi dengan Tengganai, bahkan sebelum syuting ya itu ngobrol dulu sama Tengganai gitu. Ngobrol dulu dan banyak dihabiskan waktunya berdua sama Tengganai. Itu merupakan keberuntungan buat saya bisa mengenal seorang Tengganai di Semen terutama ya, dan orang rimba yang ada di Taman Nasional Bukit 12. Udah, mungkin itu. Makasih. Ya, terima kasih lagi ulang lagi. Sebenarnya yang mau ditanyakan ulang lagi ya masalah lain-lainnya juga. Untuk menghemat waktu langsung saja ke Bang Arif. Awalnya cuma bertiga gitu kan, tapi akhirnya Kak Jimmy bilang bahwa kayaknya menarik ya kalau memang ada satu panelis di luar tim kami yang memang akhirnya memberikan pandangannya, pendapatnya ataupun opininya tentang film ini sendiri. Dan ya ketika aku tanya siapa, Kak Jimmy langsung jawab ya Hari gitu. Dan ya mungkin Bang Ari bisa bagi mereka dari Pak Erwin tadi bilang pertama, Pak Dian bilang pertama, Kak Jimmy terakhir bilang pertama pula. Ya, apa yang bisa dilihat dari film dokumenter pertama mereka ini, gitu kan? Apa yang bisa dicatat dan bagaimana posisi film ini sebenarnya akhirnya sekarang di ekosistem Sriwijaya dokumenter ini dan film dokumenter di Palembang ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Semangat. Yang nggak semangat boleh pesan kopi. Jadi saya sudah tonton, kemudian mendengar bahwa ini adalah film pertama. Semua dari kru ini film pertama semua. Gimana ya? Salut bahwa ada keberanian mengungkapkan untuk membuat sebuah sebuah informasi dan fakta dalam bentuk film kepada khalayak ramai penonton. Jadi meskipun kalau boleh saya berpendapat bahwa masih banyak kekurangan di sana sini ya, mungkin kalau masih punya waktu bisa dibongkar lagi. Seperti yang saya katakan Jim, itu 2 jam masih bisa dibongkar nggak? Bongkar lagi, karena begitu dibongkar waktu itu dalam artian dipendekin dalam bisalah 1 jam lah, 80 menit atau 90 menit boleh lah. Ternyata hasil akhirnya 1 jam 50-an sekian ya. Oke, kemudian begitu saya tonton, oh iya by the way ini dari 2019 saya udah pernah dengar kabar film ini gitu. Jadi begitu nonton, wih 2 jam ya, oke. Jadi begitu nonton, nah ini bisa di trimming lagi dalam arti ya, ini mesti bisa di trimming lagi nih editingnya. Tapi konsekuensinya akan lebih panjang karena akan menampilkan gini, sepanjang film serius amat ya. Sepanjang film kita diperdengarkan orang ngomong terus. Oke. Gimana kalau misalnya tadi ya ada satu adegan bagus sebenarnya yang sayang sekali kalau dipotong. Adegan itu adalah ketika Pak Tengganai naik pohon, dipotong, tak, nah, balik lagi ke host, tak, balik lagi ke, nah, harusnya biarin aja dia nyanyi, baru balik ke Jimmy, ke host. Jadi artinya akan lebih panjang dong filmnya ini. Nah, film ini juga memberikan sebuah fakta dari apa yang terjadi di suku orang dalam itu ya, bahwa
ada ini, kearifan lokal ini, kearifan lokal ini, kearifan lokal ini yang sangat informatif dan sangat bagus sebenarnya. Bagus. Tapi kalian tidak membuatnya detail. Saya nggak tahu kenapa. Semua dalam, kalau istilah di dalam film-film fiksi itu sketsa. Cuplik. Tidak membuatnya detail tapi nggak apa-apa. Karena itu sebuah informasi yang mungkin kalian pengen bahwa itu kayak rangkuman, kesimpulan bahwa inilah yang terjadi di orang rimba itu. Nggak masalah. Tapi yang saya agak concern adalah di editing itu. Bahwa itu mungkin bisa dibikin kita yang nonton menjadi lebih terhanyut lagi, bahwa bisa menikmatinya lagi dan nggak terlalu melelahkan di dalam mendengarkan si Jimmy Pak Penggana itu ngomong terus. Itu aja paling kreativitasnya di editing, karena di lapangan kita sutradara atau filmmakernya itu pertama kan adalah menulis, riset. Oke lah, Bang Erwin telah meriset sekian banyak, kemudian dijadikan dalam bentuk gambar, video, kemudian diedit. Nah, editing inilah apa namanya sutradara terakhir sebuah film, karena sutradara di lapangan itu dia hanya merekam, kemudian di meja editing dia akan mengolah lagi, kira-kira itu seperti yang banyak dilakukan lah pertama itu. By the way, film ini puas nggak kalian? Jangan pernah puas. Itu doang. Karena apa? Saya pernah bikin film. Terakhir lagi ya, kita bikin ya, Warisan. Itu kok nggak puas. Ada beberapa lagi yang bisa diulik lagi gimana gitu. Tapi udahlah, jadilah gitu kan. Karena memang tuntutannya segitu. Karena kalau diolah lagi, diedit lagi, editornya, ini kan sistemnya nih, sistem ini nih, sistem payment nih. Jadi kalau dibongkar lagi pasti bayar lagi gitu loh. Kalau orang rimba ini, gue yakin ini masih bisa kedekatan masalah emosi. Jadi oke lah, yuk kita bongkar yuk sama-sama untuk mencapai satu tujuan yang lebih bagus, mungkin gitu kan. Nah, jadi ya artinya mudah-mudahan kalau kalian nggak merasa ini puas, kita bongkar lagi. Dan gue bersedia menjadi profesor editing lah. Dan versi itu mungkin yang akan diputar di CGV nanti ya. CGV, bioskop. Kok nyebut merek sih? Jadi bayangan gue ya, kalau kalian, kalau orang rimba ini pengen di go internasional atau skala lokal FFI, bongkar dulu deh. Itu pendapat gue ya, terserah. Kira-kira gitu kan? Ya, menarik sih, menarik. Tangan dulu. Itu bagusnya, enggak? Ya, ini satu saksi masalah ya, profesional itu. Ya tapi, wah menarik. Aku senang banget sih secara personal dengarnya, maksudnya mungkin karena kedekatan emosional mereka berempat juga ya, jadi ngomongnya juga enak. Ya daripada jawaban-jawaban pragmatis, bagus kok ini, oke kak ini. Tapi tadi jawaban sangat menarik sih, dan senang dengarnya. Waktunya terbatas banget nih, tapi tetap akan dibuka untuk kawan-kawan untuk menanyakan jika ingin ada yang bertanya ke siapapun, entah ke empatnya, entah ke salah satunya, apapun itu silakan di waktu yang mungkin bisa dibilang tidak terbatas. Nah, cek deh. Cep. Oh, nah itu 1, 2, coba lagi, 3, oh iya ya, biar dikumpul, 4, habis, langsung ya. CD, cek deh. Jangan pengen polanya, cek deh. Langsung aja deh. Kepala itu dimasukin. Intro udah. Jadi saya benar-benar ya, itu kekuatan yang maha kuasa. Saat itu November 2004 bulan puasa.
Ini yang saya teringat sampai sekarang. Tenda dom saya itu ditemuin oleh 2 orang anak, anak orang Limba, yang merupakan delegasi dari Temenggung Maritua, sudah meninggal Temenggungnya, membawakan 2 duren yang saking saya pikir melewati etika ya, menjangkau estetika. Saking berestetikanya, duri-durennya itu sudah disiangi ya. Kakok Nio ini duren dari Temenggung untuk kakok, kata Temenggung untuk berbuka puasa, untuk saya berbuka puasa. Aduh, itu saya terkenang benar. Nah, kalau perihal trik tadi ya, kalau ya saya dapat ya dari membaca ya, kemudian memang saya orang dusun dari besar ya, maksudnya biasa berinteraksi di dusun di pakai alam, jadi tahu dengan bagaimana menempatkan diri jika berhadapan dengan ya, maksud saya cukup ya, pernah merasakan ya. Jadi pertama-tama saya pikir jangan dulu menempatkan ego kita. Kalau setiap berinteraksi dalam komunikasi, saya biarkan mereka mengalir ya. Kalau sudah ketemu dengan situasinya, baru saya masuk. Kemudian setelah itu terjadilah perimbangan pendapat ya. Dari situ baru ya bertelusur melangkah ke bagaimana untuk dapat dicapainya persamaan persepsi. Terus yang kedua, janganlah menampilkan sifat angkuh, kemudian penggayaan peradaban, kemudian apalagi kalau misalnya berludah dekat mereka ya. Jadi alat-alat teknologi semacam HP, main HP depan mereka, wah, itu mereka tersinggung dan agak dapat data. Kalau berludah, saya pernah flu ya, biasa mereka ngerti kok. Udah kata orang ini, masyarakat suka sekali membangun stigma padahal nggak tahu ya. Yang katanya kalau kesana nanti dipelet, gimana mau dipelet? Perempuannya saja sangat dibatasi, ketemu saja harus ada batas. Saya tidak boleh melewati batas itu. Perempuannya juga kalau namanya dihadapkan dengan laki-laki harus buat jalan sendiri. Seperti pengalaman Jimmy melihat Nande mau ke air, oleh saking gimana nggak begitu terbukanya, agak melintas melambung. Cik. Cek. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Ferdi Bilano. Senang bisa mengisi di sini ya, turut ikut berpartisipasi dalam penayangan bersama film Orang Rimba, The Life of Suku Anak Dalam. Kak Jimmy keren. Agi balik tonton lagi nggak? Baru rilis album ya? Cik. Cik. Aku tuh belakang itu agak semangat. Coba kau bayangkan bila tak ada sinar mentari, pasti yang kau rasakan hanyalah gelap dan dinginnya malam, dan tak bisa mendengarkan kicauan burung. Dan
dan tak bisa menikmati indahnya senja. Tuhan menciptakan aku dan kamu untuk saling berbagi dan berguna untuk sesama. Jangan pernah berhenti karena aku ada di sini untukmu. Teruslah kau berlari dan wujudkan mimpi. Tanpa kau sadari, gelap telah pergi. Coba kau bayangkan bila tak ada gemerlap bintang, pasti yang kau lihat hanyalah sebuah ruang yang hampa. Untuk apa bola matamu diciptakan jika hanya melihat dalam kegelapan? Takkan ku biarkan kau sendiri. Ku kan menggenggam tanganmu. Jangan pernah berhenti karena Terima kasih. Tadi lagu barusan lagu dari album saya yang baru rilis tanggal 28 Januari tadi ya. Ya kalau boleh didengar silakan di digital platform. Kalau udah galak ada apa? Oke, lagu selanjutnya lagu masih dari album saya berjudul Langit Bercerita. Sebenarnya ngomongnya aku juga.
Menjadi langit, andai aku bisa cukup membayangkan tinggi di atas sana, melihat semua tingkah manusia. Sibuk memaknai hujan, katanya ngopi nikmati senja, dan di antara malam memuji gelap gelipnya. Andaikan mampu berbicara, untuk ungkap semua segala perasaan ketika melihat tingkah manusia. Sibuk memaknai hujan, katanya ngopi nikmati senja, dan di antara malam memuji gelap gelipnya. Belakang ku yakin semesta
Terima kasih. Senang bisa ikut berpartisipasi di acara penayangan film Orang Rimba The Life of Suku Anak Dalam ya. Terima kasih sudah memberikan saya ruang untuk promosi juga ya tadi. Ini lagu terakhir yang sedikit bercerita ya ini. Bukan curhat. Saya sering disepelekan. Jadi saya berusaha untuk mengajak teman-teman dan mengingatkan teman-teman bahwa kita bisa saja dijatuhkan di mana saja dan kapan saja, tapi ada satu tempat di mana tidak ada satu orang pun yang dapat menjatuhkan kita, di ruang imajinasi. Dunia kan sama seperti yang kau kira, pahamilah. Malamku waktu itu aku berbaring di kamarku, mencoba pejamkan mata dan berhayal di ruang imajinasiku. Dunia takkan berbelas kasihan kepada orang yang mengeluh. Meski banyak yang coba menjatuhkanku, tapi tak berlaku di sini. Melayang aku bisa melakukannya di sini, bebas lepas dan tak terkendali. Tak ada satupun yang dapat menjatuhkanku di sini. Malamku waktu itu aku berbaring di kamarku, mencoba pejamkan mata dan berhayal di ruang imajinasiku. Dunia takkan berbelas kasihan kepada orang yang mengeluh. Meski banyak yang coba menjatuhkanku, tapi tak berlaku di sini. Melayang aku bisa melakukannya di sini, bebas lepas dan tak terkendali. Tak ada satupun yang dapat menjatuhkanku. 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 Tak ada satupun yang dapat